Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Sinta Saraswati MPD dan Bapak Ahmad Miftahul Ilmi MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah bimbingan dan konseling yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil laporan proyek pada mata kuliah ini. Adapun judul laporan proyek kami yaitu menggali perspektif guru melalui strategi dan tantangan dalam pembelajaran matematika dan bimbingan konseling. Di sini kami dari kelompok 2 dengan anggota Nurlailatul Nikmah dengan NIM 4101422006, Fadila Salvia Hoirunisa dengan NIM 4101422010, Eka Sari Laras Asih dengan NIM 4101422011, Aisyah Latifah dengan NIM 4101422036, Rekian Ananta Vera dengan NIM 4101422037, dan yang terakhir, Ananda Ferry Setiawan dengan NIM 41014038. Di sini topik pembahasan kami yaitu mengenai yang pertama, tadi anggota kelompok, yang kedua, lokasi studi lapangan, yang ketiga, latar belakang, yang keempat, rumusan masalah, yang kelima, tujuan masalah, yang keenam, manfaat penulisan, yang ketujuh, hasil wawancara, yang kedelapan, pembahasan, yang kesembilan, kesimpulan dan saran, dan yang kesepuluh, dokumentasi. Adapun lokasi studi lapangan kami di sini yaitu bertempat di MTS Al Azhar dengan lokasi sekolahnya yaitu pada Jalan Legok Sari Raya nomor 2 Patemuan Gunung Pati dengan pimpinan sekolah Bapak Agung Sudaryanto SPD. Adapun latar belakang kami yang pertama diawali dari setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga permasalahan yang dialami pun berbeda. Ada anak-anak yang memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, rata-rata bahkan di atas rata-rata, dan hal ini berpengaruh pada prestasi mereka di sekolah. Ketika seorang anak tidak mampu mencapai prestasi yang baik dan memuaskan sesuai dengan tingkat kecerdasannya, anak tersebut dianggap menghadapi masalah atau kesulitan dalam belajar. Anak yang memiliki kesulitan belajar memiliki karakteristik yang unik. Jika mendapat perhatian yang tepat, maka akan berpotensi berhasil dalam studinya. Oleh karena itu, guru berperan penting dalam memantau perkembangan mereka dan menerapkan berbagai strategi pengajaran yang sesuai di kelas. Adapun di sini kesulitannya yaitu dalam pembelajaran matematika sering terjadi sehingga perlu ditangani sejak dini. Matematika seringkali dipandang sebagai pelajaran yang sulit dan menakutkan bagi banyak anak, bahkan hingga tingkat mahasiswa. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang abstrak yang membuatnya sulit untuk dipahami. Namun, hal ini juga disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri, yaitu rendahnya minat belajar, kemudian lemahnya motivasi, serta keterbatasan kemampuan penginderaan. Mencakup kurangnya keterlibatan guru, minimnya fasilitas belajar, lingkungan keluarga yang kurang mendukung, serta suasana masyarakat yang cenderung ramai. Adapun oleh karena itu perlu adanya kolaborasi antara guru BK dan guru matematika. Oleh karena itu, di sini kami melakukan pada studi lapangan yang bertempat di ES Al Asrar di Kota Semarang. Untuk rumusan masalah dari mata bimbingan dan konseling ini, kita mengambil 4 rumusan masalah. Yang pertama adalah permasalahan apa saja yang sering dialami siswa di sekolah. Yang kedua, bagaimana bentuk kolaborasi antara guru bimbingan konseling dengan guru mata pelajaran, yaitu guru matematika, dalam mengidentifikasi serta menangani permasalahan siswa. Apakah ada kendala pada saat kolaborasi antara guru BK dan guru matematika dalam menyelesaikan permasalahan siswa? Dan yang terakhir adalah bagaimana konseling yang sesuai untuk diberikan kepada anak, mengingat bahwa pribadi anak berbeda-beda. Untuk tujuan dari pengamatan ini antara lain yang pertama adalah mengetahui jenis-jenis permasalahan yang sering dialami oleh siswa di sekolah. Yang kedua, untuk mendeskripsikan proses kolaborasi antara guru bimbingan konseling dengan guru matematika dalam mengidentifikasi serta menangani permasalahan siswa.
Yang ketiga, untuk mendeskripsikan kendala yang terjadi saat kolaborasi guru BK dan guru matematika dalam membantu menyelesaikan permasalahan siswa, serta untuk dapat mendeskripsikan pendekatan konseling yang paling sesuai untuk mendukung perkembangan anak dengan kepribadian yang berbeda. Untuk manfaat dari penulisan laporan ini terdapat manfaat teoritis serta manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya adalah dapat memperkaya kajian dalam memahami pendekatan konseling, meningkatkan pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan siswa, serta mengembangkan bagaimana konseling mampu dalam membantu menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah. Untuk manfaat praktisnya, kita ada manfaat untuk guru BK, untuk guru matematika, peneliti, dan juga siswa. Untuk manfaat bagi guru BK sendiri adalah membantu dalam mengidentifikasi serta memahami permasalahan siswa dan memberikan konseling yang sesuai untuk membantu permasalahan siswa. Adapun manfaat bagi guru matematika adalah membantu dalam mengidentifikasi permasalahan siswa, terlebih khusus dalam pembelajaran matematika, menerapkan pendekatan konseling dalam pembelajaran, serta dapat berkolaborasi dengan konselor atau guru BK dalam membantu menyelesaikan permasalahan siswa. Untuk manfaat bagi siswa itu dapat memberikan ruang aman untuk berbagi masalah yang mungkin menghambat prestasi mereka, dan kepercayaan diri dalam menghadapi permasalahan akademik dalam hal ini adalah matematika ataupun masalah pribadi, serta memberikan pemahaman kepada siswa akan pentingnya peranan konseling di sekolah. Dan yang terakhir ada manfaat bagi peneliti, yaitu mengetahui bagaimana konseling yang ada, bagaimana kolaborasi yang telah dilakukan oleh guru BK dengan guru matematika, serta guru matematika dalam memberikan konseling atau dalam membantu menyelesaikan permasalahan siswa. Untuk hasil wawancara kami sajikan pada isikan record serta hasil dari wawancara terhadap guru BK serta guru matematika yang ada di MTS Al-Asror. Yang selanjutnya terdapat pembahasan yang dilakukan yaitu wawancara dengan guru matematika yang mengajar di sekolah menengah pertama. Wawancara ini dilaksanakan pada Jumat 29 November 2024 pukul 10.30 WIB sampai selesai. Wawancara tersebut dilakukan di Al-Asror, Patemon bersama Ibu Puji Nur Hayati dengan pewawancara Nurlailatuni Aisyatul Latifah, Rekian Ananta Vera. Yang pertama yaitu terdapat kesulitan peserta di dalam memahami materi. Selama pembelajaran matematika cara dalam mengidentifikasi peserta didik yang kesulitan memahami matematika, perhatikan respon awal peserta didik saat mendengar kata matematika. Dengan adanya respon tersebut, Bu Puji ingin menjadikan peserta didik yang tidak tertarik dengan matematika menjadi tertarik dengan matematika terlebih dahulu karena mempengaruhi tingkat belajar peserta didik. Kemudian menurut Hani dan Mahrita pada tahun 2021, peserta didik kesulitan dalam memahami pembelajaran matematika dan tidak senang dengan mata pelajaran tersebut yang diakibatkan karena metode pembelajaran yang diberikan, sehingga perlu adanya inovasi baik dari guru ataupun metode yang digunakan. Pada waktu itu kan ditemui bahwa dari setengah peserta didik dalam satu kelas tidak pelajaran yang akan dilakukan dan kesulitan dalam berkonsentrasi. Hal ini akan mempengaruhi capaian pembelajaran matematika. Menurut Alfiah et al. Pada tahun 2021, pembelajaran matematika membutuhkan konsentrasi yang tinggi dalam pemahaman materi dan soal. Apabila konsentrasi peserta didik rendah, akan berdampak pada belajar peserta didik, yakni peserta akan kesulitan dalam belajar. Namun, guru
akan lebih memaklumi hal tersebut karena kemampuan peserta beda-beda. Penyebab dari hal ini terjadi salah satunya karena kurang perlunya perhatian dari guru. Lingkungan keluarga dapat mempengaruhi proses peserta didik, namun faktanya banyak lingkungan keluarga yang tidak mendukung. Baik, dari permasalahan konsentrasi, solusi yang bisa dilakukan yaitu dengan yang pertama, menyamakan konsentrasi peserta didiknya, diperkuat dengan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran sehingga muncul habit suka matematika dan minat dalam matematika. Yang kedua, dengan memberikan nilai yang baik dapat menumbuhkan kebiasaan dengan matematika dan dapat lebih fokus di pembelajaran matematika. Baik, yang selanjutnya kolaborasi dengan guru BK. Dalam wawancara, guru mengatakan pernah berkolaborasi dengan guru BK dalam bentuk meminta bantuan guru BK dalam penyampaian motivasi kepada peserta didik. Namun hal itu tidak sering dilakukan guru matematika, kecuali di saat terdapat masalah yang krusial seperti tingkah laku peserta didik yang kelewatan, perilaku yang mempengaruhi keterlambatan, maka guru matematika akan tetap menyerahkan kepada guru BK agar masalah tersebut cepat tertangani. Kolaborasi guru dengan Kolaborasi guru matematika dengan guru BK di lembaga akademik memiliki tujuan yang sudah tertera pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, yaitu mewujudkan suasana belajar secara aktif dan dapat mengembangkan kemampuan spiritual, keagamaan, serta keterampilan dalam kehidupan sehari-hari menurut Murty et al. 2023. Melihat permasalahan Selanjutnya, yaitu menyediakan waktu khusus. Melihat permasalahan-permasalahan yang dirasakan peserta didik, seperti kurangnya perhatian peserta didik dan kesulitan dalam belajar, guru matematika juga menyediakan waktu khusus di luar pembelajaran dengan memberikan solusi atau stimulus. Guru juga akan memberikan dukungan secara merata terhadap peserta didik yang diampunya dengan memberikan apresiasi, baik itu untuk peserta didik yang pandai atau kurang. Untuk selanjutnya adalah pembahasan mengenai guru, bimbingan, dan konseling. Untuk topik wawancara yang dilakukan yaitu wawancara dengan guru PK yang mengajar di MTS Al-Asrar. Wawancara ini dilaksanakan pada Kamis 28 November 2024. Wawancara dilakukan bertepat di MTS Al-Asrar, Patemon bersama Ibu Tri Susilawati atau yang kerap disapa Bu Susi. Bu Susi merupakan seorang guru bimbingan konseling yang sudah mengabdi di MTS Al-Asrar kurang lebih 4 tahun. Sebelum menjadi guru PK di MTS, Bu Susi pernah mengajar di SMK Trimulya Semarang pada tahun 2020. Selanjutnya, optimalisasi peran guru PK di MTS. Peran guru PK di MTS Al-Azhar memiliki tantangan yang cukup signifikan karena tidak adanya alokasi jam masuk kelas untuk layanan bimbingan dan konseling. Praktik konseling yang ada saat ini lebih menekankan pada layanan individu dan menangani siswa yang sudah mengalami masalah. Hasil wawancara tersebut relevan dengan pernyataan Mara et al. Tahun 2021 bahwa praktik konseling saat ini lebih menekankan pada layanan individu untuk siswa yang sudah mengalami masalah sehingga pendekatan lebih bersifat kuratif daripada preventif. Peningkatan efektivitas bimbingan pribadi, akademik, dan karir. Untuk menyeimbangkan antara bimbingan pribadi, akademik, dan karir siswa, guru BK mengandalkan angket untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa. Namun, keterbatasan akses langsung ke siswa menyebabkan implementasi program bimbingan menjadi kurang efektif. Ini menegaskan bahwa peran konselor di sekolah harus diintegrasikan dengan tugas pendidikan secara keseluruhan agar bimbingan lebih efektif. Menurut L. via tahun 2018. Selanjutnya, kolaborasi guru BK dengan wali kelas dan guru mata pelajaran. Identifikasi siswa yang memerlukan bimbingan khusus biasanya dilakukan melalui kolaborasi dengan wali kelas. Wali kelas berperan penting dalam memberikan informasi awal diri secara langsung.
Sejalan dengan penelitian Adina et al. Tahun 2024, guru BK bekerja sama dengan wali kelas untuk menangani kasus serius seperti keterlibatan dalam perilaku tidak disiplin yang memperkuat konsep bimbingan kolaboratif di sekolah. Yang selanjutnya adalah problematika dan sistem disiplin di sekolah berbasis pondok. Untuk mengatasi problematika ini, sekolah yaitu MTS menerapkan sistem kredit poin di mana siswa yang melanggar aturan akan diberi peringatan bertahap sebelum tindakan lebih serius diambil, seperti melibatkan orang tua. Sistem ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan lebih berorientasi pada pengelolaan perilaku dan disiplin daripada pengembangan kepribadian secara preventif. Menurut Muslihati tahun 2019, pendekatan ini menunjukkan bahwa pengelolaan perilaku lebih berorientasi pada disiplin daripada pencegahan melalui bimbingan. Yang selanjutnya ada pendekatan konseling dan tantangan teknologi. Dalam menyesuaikan pendekatan konseling dengan kebutuhan siswa, guru BK di MTS lebih banyak menggunakan pendekatan agama dan norma yang dianggap sesuai dengan lingkungan madrasah. Guru BK juga menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan teknologi dalam layanan bimbingan. Integrasi teknologi dalam layanan bimbingan menjadi tantangan karena kebijakan sekolah yang melarang penggunaan perangkat digital meskipun teknologi dapat memperluas akses dan efektivitas layanan konseling menurut Julius et al. Tahun 2023. Dan yang selanjutnya yaitu harapan dan inovasi dalam layanan BK. Harapan guru BK adalah adanya jam masuk kelas yang memungkinkan pelaksanaan layanan bimbingan klasikal dan konseling kelompok secara sistematis. Oleh karena itu, peningkatan layanan BK di MTS memerlukan dukungan kebijakan dan struktural yang lebih berpihak pada pengembangan siswa. Inovasi seperti tes minat bakat dan program motivasi terhalang kendala anggaran dan kebijakan yang menegaskan perlunya dukungan struktural dan kebijakan untuk mengembangkan layanan BK yang holistik menurut para Marta tahun 2016. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan dapat kolaborasi antara guru matematika dan guru BK di MTS Al-Asror Kota Semarang memainkan peran penting dalam mengatasi masalah siswa. Guru matematika fokus pada identifikasi kesulitan belajar melalui observasi dan metode pengajaran, sedangkan guru BK menangani aspek non-akademik seperti perilaku dan masalah pribadi. Meski masih terbatas pada konsultasi informal, kolaborasi ini telah membantu menemukan solusi terarah termasuk bimbingan tambahan dan motivasi siswa. Namun, hambatan seperti keterbatasan waktu untuk program BK perlu diatasi demi optimalisasi layanan siswa. Adapun saran yang kami sampaikan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi, sekolah perlu menyediakan waktu khusus untuk layanan BK dan memanfaatkan teknologi guna mengenal kebutuhan siswa lebih baik. Komunikasi formal antara guru mata pelajaran, khususnya guru matematika dan guru BK, juga harus ditingkatkan melalui forum diskusi rutin. Selain itu, evaluasi kurikulum diperlukan agar lebih fleksibel dan interaktif, serta melibatkan dukungan orang tua melalui program sosialisasi. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih kami ucapkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.